Oke, ini kita mulai tanya nih di dalam nih dengan Pak Ustadz Jamaluddin ya. Iya. Ini ada kayu di tengah-tengah ini. Ini kayu apa sih, Ustadz, kalau boleh tahu? Untuk kayu yang kita gunakan sebagai soko gurunya, sebagai penyangga tiang utamanya ini adalah kayu jati. Kayu jati. Betul. Jati biasanya lurus, bulat. Nah, kenapa ini bisa ini? Kalau mungkin ini juga karena pengaruh alam, sehingga kayu jati ini nggak bisa bulat ya, nggak bisa bulat betul, tapi karena ada kayak lubang-lubang ya. Dan ada cerita unik dari kayu ini. Gimana? Jadi kayu ini menurut penuturan dari yang mempunyai pohon jati ini, karena ini kita juga sumbangan dari salah satu masyarakat kita yang sekarang beliau juga sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan kayu jati ini dulu bibitnya diambil dari Ponorogo, Jawa Timur. Bibitnya. Ya, kemudian di zaman kolonisasi Belanda, jadi sebelum Indonesia merdeka, beliau itu mengalami mendapatkan jatah kolonisasi. Kemudian beliau dikirim ke desa Berdani sekitar tahun 1942. Sebelum Indonesia merdeka. Beliau dari Ponorogo, Jawa Timur itu membawa bibit kayu jati 3 buah. Dan yang 2 buah itu sudah nggak tahu di mana, mungkin dijual. Dan ini tinggal 1 yang ini. Mungkin juga nggak laku karena mungkin bentuknya nggak kayak gini karena bentuknya ya. Jadi oleh beliau kemudian disumbangkan untuk pembuatan musola Darul Wangi Bedilan sebagai soko guru. Jadi ini usianya itu tahun 1942, berarti ya sudah hampir 80-an tahun ini. 80 tahun ya kurang lebih ya. Kurang lebih 80 tahun usia dari kayu jati. Tuh guys. Dan untuk struktur bentuk bangunan, nah kita ini mencontoh mengambil tema Masjid Agung Demak Bintoro yang ada di Kabupaten Jawa Tengah. Di Demak Bintoro, maka bentuknya kayak Masjid Agung Demak Bintoro. Tiang-tiang penyangganya semuanya menggunakan kayu jati. Tiang-tiang penyangga? Iya, tiang penyangganya menggunakan kayu jati. Hanya satu ini yang tidak menggunakan kayu jati. Nah, ini kita menggunakan kayu mahoni. Kayu mahoni ya? Ya, karena memang kita sedang kekurangan kayu jati. Jadi nggak ada kayu jati lagi, sehingga kita ya udah ketemunya kayu mahoni, ya kita gunakan kayu mahoni. Kayu mahoni. Kalau yang ini jati tak ya? Ya, kalau yang ini semuanya jati. Jati ya, sama yang sana jati semua ya? Semuanya jati. Oh iya, itu jati semua guys tuh. Iya. Setiap sudutnya jati semua, termasuk yang besar ini ya? Termasuk yang besar ini. Ini kayu jati asli. Untuk kalau dindingnya bata ini ya? Bata merah. Bata merah. Batu bata merah ini kita masih menggunakan pemasangan metode lama ya. Jadi kita masih tebal ini ya. Natnya kan ada sekitar 1-2 cm kan? Iya. Karena ini kita dulu belum tahu. Oh, jadi sebelum membuat menara tadi ini belum tahu ya? Belum tahu, kita belum tahu trik pemasangan, trik pemilihan tanah yang bagus untuk membentuk daripada bangunan klasik. Jadi ini masih bentuk model lama. Masih model lama ya. Setelah kita cari-cari informasi dan ternyata di Jawa Timur kita menemukan informasi, kita berangkat ke Jawa Timur untuk studi lah, untuk belajar di sana, dan kita sudah dapat ilmunya, udah kita praktekkan di Oku Timur. Dan nyatanya berhasil seperti yang kita lihat tadi. Alhamdulillah, meskipun mungkin nggak sesempurna ketika ada di Jawa Timur. Karena kalau di Jawa itu betul-betul rapi sekali, karena mungkin juga satu tekstur tanah. Itu berbeda dengan kita, walaupun kita juga sudah melakukan pemilihan semaksimal mungkin, tapi ternyata hasil juga tetap nggak bisa semaksimal ketika ada di Jawa Timur. Tapi paling tidak sudah mendekati 90% sudah mirip-mirip kayak yang ada di Jawa Timur. Yang di Jawa Timur ya. Ini sama juga diberi nama Musola Darul Wangi ya. Guys, bisa kalian baca Musola Darul Wangi ya, sama seperti di Gapura ya. Iya. Jadi nama Darul Wangi ini memang sengaja saya ambil karena
kecintaan saya dengan Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Maluku Timur. Jadi saya mau ngambil tema itu Darul Wangi. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa pondok pesantren kok namanya kok Darul Wangi? Nah, biasanya kalau pondok-pondok pesantren itu kan ada namanya Darul Falah. Darul Falah. Ada lagi namanya Darul Miftah atau Miftahul Ulum atau yang sifatnya agama gitu ya. Yang Arab-Arab yang ya, religius ya, lah, ya. Religius ya, oke. Tapi kita ambilnya kok namanya kok Darul Wangi. Darun itu bahasanya diserap dari bahasa Arab, sedangkan wangi itu diserap dari bahasa Indonesia. Jadi gabungan dua bahasa. Jadi kalau diartikan Darul Wangi itu? Darul itu berarti rumah. Wangi itu berarti harum. Rumah yang harum ya. Rumah yang harum. Kenapa kok saya ambil rumah yang harum? Ya. Karena mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Ya. Desa saya, Desa Bedilan, ketika saya melakukan perjalanan ke desa-desa lain, ke kecamatan tetangga, itu kalau ditanya rumahnya mana Pak? Saya bilang rumah saya di Bedilan. Kalau sama tua-tuaan mana Pak? Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan orang tuh, kalau sama tua-tuaan mana ya? Itu ya. Seolah-olah mindset saya itu lebih terkenal, Bedilan itu lebih terkenal dengan tuanya kan? Tuanya ya. Saya ingin merubah mindset itu, bahwasanya Bedilan itu nggak cuma sekedar tua, tapi ada wewangiannya, yaitu berupa pondok pesantren. Sebelah mana pondok nanti kalau nanya kan? Itu yang diharapkan kan? Betul. Saya punya cita-cita, saya punya keinginan suatu hari kalau ada orang bertanya rumahnya mana Pak? Bedilan. Dengan pondok sebelah mana? Nah, itu harapannya. Itu yang saya inginkan. Oke, semoga tercapai ya. Amin. Mohon doanya. Iya, sama-sama kita berdoa ya. Oke, ini tadi baru pulang selesai ngaji tadi ya? Iya. Anak-anak tadi rame. Untuk hari Sabtu memang kita ngajinya agak sebentar, karena khususnya hari Sabtu ini kita pelajarannya khusus belajar fasolatan. Fasolatan ya. Oke. Ini kayu jati juga tak ya? Iya, jati juga. Semuanya itu, jadi dia bentuknya nggak udah penuh. Iya, penuh jatinya. Tapi menurut saya ini malah ada ciri khasnya, unik kan? Jadi seninya malahan, jadi seninya. Ya memang hobi seni, jadi seni dia gitu kan. Oke. Nah ini masih bangunan lama ini ya, jadi makanya tidak ini dia ya, masih jarak ininya masih 2 sentian ya. Iya. Oke.